munculnya gaya baru kemunkaran seperti judi online, bahaya narkoba dan sebagainya. Yang saat ini praktek judi itu telah mengalami perubahan. Jadi kalau dulu judi itu di bawah pohon bambu, digelap-gelap begitu, pakai otok, pakai dadu dan sebagainya. Nah, sekarang sudah lebih modern lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, ada dunia digital, sekarang judi pun pakai digital. Yang salah bukan digitalnya, yang salah adalah man behind the gun, manusianya. Yaitu dengan menggunakan teknologi informasi, seseorang tanpa diketahui orang lain dengan informasi. Seseorang tanpa diketahui orang lain dengan digitalnya bisa main judi secara online. Awalnya coba-coba, tetapi akhirnya menjadi terbiasa dan akhirnya kecanduan. Kerusakan yang ditimbulkan judi online telah menjadi sebuah kenyataan, yaitu akan memiskinkan rakyat, memiskinkan umat, memiskinkan keluarga, bisa jadi memiskinkan bangsa. Ini berbahaya sekali. Karena penyakit paling berbahaya di dunia ini, kata Al-Quran itu innamal khamr. Baru yang kedua wal maisir. Yang kedua itu al-khamr. Dulu al-khamr, sekarang narkoba. Itu kata Al-Quran itu penyakit berbahaya nomor satu. Bisa merusak otak manusia dan masa depan bangsa. Apa jadinya kalau anak-anak muda sekarang sudah rusak otaknya, nanti jadi pemimpin bangsa, pemimpin yang rusak otaknya. Di sini pentingnya dan strategisnya Kepolisian Republik Indonesia dan strategisnya BNN untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil haqqi wal wafa. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin beserta Ibu. Bapak-bapak, dari pimpinan DPR Republik Indonesia, dalam hal ini hadir Pak Rahmat Gobel. Terima kasih Pak Gobel. Juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah DPD yang sama-sama kita hormati, Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Terima kasih sudah datang yang kedua kalinya hari ini juga. Jadi ada pejabat tinggi jenderal lagi datang di tempat ini dalam satu hari 2 kali, tidak ada kecuali untuk MUI ini. Terima kasih jenderal. Juga yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Bapak Jenderal Polisi Listiarto Sigit Prabowo. Yang satu berakhir dengan Prabowo, yang satunya lagi berakhir dengan Subianto. Ini kalau tarkib masjid namanya apa ini? Prabowo Subianto. Para duta besar negara-negara sahabat, khususnya duta besar Saudi Arabia dan duta besar yang lain yang hadir, kami merasa terhormat dengan kehadiran Sadatil Muhtaramin. Para pejabat pemerintahan Republik Indonesia yang lain, yang mohon maaf saya tidak bisa nyebut satu persatu, para ketua-ketua dan ketua umum dan sekretaris jenderal MUI provinsi seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, terutama sekali keluarga dari almarhumin pemimpin-pemimpin Majelis Ulama Indonesia sejak awal berdiri sampai yang terakhir Kiai Haji Sahal Mahfud. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi lambang dan simbol betapa dari satu generasi ke generasi yang lain, jailan ba'da jailin, beliau-beliau dan kita semuanya tetap konsisten menjaga Majelis Ulama ini untuk istiqamah di dalam himayatud din wa himayatud daulah dan berkhidmat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara Republik Indonesia kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya diminta untuk memberi sambutan dan seumur hidup baru sekali ini saya disuruh pidato dengan membaca teks. Jadi kalau salah jangan disalahkan saya, yang salah itu yang panitia yang tukang bikin teks itu. Tapi enak tinggal baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Majelis Ulama Indonesia genap berusia 49 tahun. Terhitung mulai berdirinya pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Miladiyah. Selama rentan waktu 49 tahun berkhidmah, MUI telah melakukan hal-hal strategis keumatan dan kebangsaan. Agenda kebaikan umat atau islahul ummah, penguatan umat atau taqwiyatul ummah, dan persatuan umat, tauhidul ummah, serta amar ma'ruf nahi anil munkar setelah selalu menjadi program unggulan Majelis Ulama Indonesia. Program rintisan yang diinisiasi oleh Majelis Ulama telah berjalan dengan baik dan bahkan beberapa telah menjadi agenda nasional, misalnya ekonomi syariah dan produk halal. Ekonomi syariah telah menjadi sistem ekonomi resmi di negeri ini. Ekosistemnya juga telah terbentuk. Kedepan penguatan ekosistem tersebut akan terus menjadi agenda MUI
jaminan produk halal juga telah menjadi kesadaran bersama dan menjadi agenda nasional. Saat ini masyarakat telah mengalami perubahan-perubahan, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut memaksa kita untuk menyesuaikan diri, sehingga program-program yang tidak paralel dengan perubahan tersebut harus ditinjau ulang. Misalnya program pemberantasan kemungkaran atau taghyirul munkarat, saya kira masih tetap relevan untuk dijadikan salah satu program prioritas MUI. Tentunya harus juga disesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam taghyirul munkarat ini tentunya kita tidak punya otoritas untuk mengeksekusi, Pak. Eksekusi daripada taghyirul munkarat itu ada pada penegak hukum. Ada pada penegak hukum. Jadi ketika kita man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Posisi kita semuanya itu ada di yang kedua dan ketiga. Jadi yang pertama itu dengan kekuasaan. Kita tidak punya wilayah di situ. Yang punya wilayah adalah Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Wilayah kita ada di taghyirul munkarat bil lisan. Memberikan advice, memberikan nasihat, memberikan bayinah dan lain-lain. Tapi eksekusinya ada dalam wilayah kekuasaan. Kita tidak boleh melebihi itu. Taghyirul munkarat tidak boleh dengan kekerasan atau melampaui batas otoritas yang ada. Nanti akan menjadi munkar baru. Taghyirul munkarat mesti harus dengan baik. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Dalam kaitan ini saya minta perhatian khusus kepada setiap jajaran majelis ulama untuk senantiasa mengantisipasi munculnya gaya baru kemunkaran seperti judi online, bahaya narkoba dan sebagainya. Yang saat ini praktek judi itu telah mengalami perubahan. Jadi kalau dulu judi itu di bawah pohon bambu, digelap-gelap begitu, pakai otrok, pakai beradu dan sebagainya. Nah, sekarang sudah lebih modern lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, ada dunia digital, sekarang judi pun pakai digital. Yang salah bukan digitalnya, yang salah adalah man behind the gun, manusianya. Yaitu dengan menggunakan teknologi informasi, seseorang tanpa diketahui orang lain dengan informasi. Seseorang tanpa diketahui orang lain dengan digitalnya bisa main judi secara online. Awalnya coba-coba, tetapi akhirnya menjadi terbiasa dan akhirnya kecanduan. Kerusakan yang ditimbulkan judi online telah menjadi sebuah kenyataan, yaitu akan memiskinkan rakyat, memiskinkan umat, memiskinkan keluarga, bisa jadi memiskinkan bangsa. Ini berbahaya sekali. Ini perlu menjadi perhatian dan agenda kita bersama. Kalau perlu kita membuat Memorandum of Understanding dengan beberapa instansi negara yang punya wewenang
untuk memberantas judi online ini. Ke depan mesti kita programkan ke arah sana. Kita tidak boleh membiarkan generasi bangsa yang menjadi harapan masa depan bangsa ini, otaknya, pikirannya, bahkan ekonominya, bahkan semangat etos kerjanya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan judi online ini. Dalam hal ini kita harus tegas bahwa MUI bersama dengan elemen-elemen kekuatan bangsa yang lain, kita menyatakan perang terhadap korupsi dan judi online. Dalam kaitan inilah MUI menjalin nota kesepahaman dengan berbagai instansi, termasuk tadi dengan BNN untuk memberantas narkoba, karena penyakit paling berbahaya di dunia ini, kata Al-Quran itu innamal khamr, baru yang kedua wal maisir, yang kedua itu al-khamr, dulu al-khamr, sekarang narkoba. Itu kata Al-Quran itu penyakit berbahaya nomor satu, bisa merusak otak manusia dan masa depan bangsa. Apa jadinya kalau anak-anak muda sekarang sudah rusak otaknya, nanti jadi pemimpin bangsa, pemimpin yang rusak otaknya. Di sini pentingnya dan strategisnya Kepolisian Republik Indonesia dan strategisnya BNN untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini. Tapi ada juga yang kedua, kata Al-Quran, wal maisir. Ini judi online. Kalau dulu namanya main dadu, pada waktu zaman Pendawa dan Kurawa itu namanya ada dadu. Nah, sekarang jadinya itu judi online. Itu wal maisir namanya. Innamal khamru nomor satu, wal maisiru seterusnya, wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Nah, bagaimana fajtanibuh ini kita tidak mungkin sendirian ulama. Ulama tidak mungkin sendirian. Sumber hukumnya dari Al-Quran, dari kita. Tapi tidak mungkin tanpa kita kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, tanpa kita bekerjasama dengan Kominfo dan lain-lain. Di sini pentingnya kerjasama antara al-ulama'u wal umara. Kalau ulama umaranya baik, rakyat akan selamat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, itu bagian dari khadimul ummah kita. Nah, termasuk juga bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari faham-faham yang merusak sebuah ajaran Islam. Istilahnya Kiai Ma'ruf, al-afhal al-munkharifah. Banyak sekarang ini faham-faham atas nama Islam, tapi menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Ini mesti harus menjadi pekerjaan rumah dari kita sekalian. Lebih-lebih atas nama ajaran Islam, kemudian menyimpang jauh menjadi ajaran Islam yang tatarruf, baik yaminan atau shimalan. Harus kita ketengahkan menjadi Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang ngayomi, Islam yang melindungi, Islam yang merangkul, Islam yang rahmatan lil alamin. Ini tugas kita para ulama di negara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita sebagai bangsa baru saja melewati agenda nasional, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden.
serta pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan alhamdulillah wasyukurillah agenda nasional tersebut telah berjalan dengan baik meskipun dalam prosesnya ada sebuah dinamika. Ini sebuah agenda yang harus kita syukuri. Syukur tidak mudah mengatur gerakan politik nasional seluruh negara yang besar seperti ini dan berhasil dengan baik. Kita tentu mengucapkan terima kasih kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh aparat yang terlibat, juga seluruh partai politik, seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pemilu Republik Indonesia, baik pemilu DPR, DPRD, dan Presiden telah berhasil dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal bagaimana memelihara persatuan dan kesatuan lebih baik ke depan. Terkait dengan kepemimpinan nasional yang baru, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, masyarakat tentu menaruh harapan yang besar kepada pemimpin nasional yang baru ini agar dapat bekerja lebih baik, lebih gigih, lebih sungguh-sungguh, sehingga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar bagi bangsa Indonesia untuk mengantarkan Indonesia ini menjadi negara maju, negara modern, negara sejahtera dan makmur yang adil. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini amanah yang kita harapkan kepada pemimpin baru. Beberapa bulan ke depan, kita bangsa Indonesia juga akan menjalani agenda konstitusional lagi, yakni pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Tentu akan ada hiruk-pikuk kontestasi politik antara masing-masing calon. Tidak tertutup kemungkinan dalam melakukan kontestasi, tim kampanye masing-masing calon saling ada ketersinggungan. Itu sebuah konsekuensi dari dinamika politik. Karena itu MUI ingin mengingatkan kepada semua pihak agar bisa menahan diri dan mengedepankan kemaslahatan bersama daripada kepentingan diri dan kelompok. Silakan melaksanakan kampanye dengan tetap mengedepankan persatuan, kesantunan, dan perilaku terpuji. Jangan sampai agenda konstitusional tersebut malah menjadi sebab terpecahnya masyarakat Indonesia. Proses politik tersebut harus tetap membuat negara ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, dan tetap menjaga persatuan Indonesia. Banyak pihak menaruh harapan terciptanya kondisi aman di Indonesia karena posisi Indonesia yang dianggap penting dalam persatuan domestik maupun internasional. Selama ini Indonesia telah dinilai oleh negara lain sebagai sebuah negara demokratis, negara demokrasi besar, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh negara-negara yang lain, khususnya dalam mengembangkan demokratisasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, praktek politik berupa pemilihan pemimpin daerah yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan justru dapat kita jadikan pembuktian kepada dunia internasional bahwa Indonesia benar-benar merupakan sebuah negara besar, demokratis, tentram, dan aman. Hadirat sekalian yang saya muliakan, kepada semua pengurus MUI di semua tingkatan, baik provinsi maupun daerah tingkat 2, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, kami menghimbau agar senantiasa menjaga jangan sampai institusi MUI ini terbawa arus politik praktis dengan ikut mendukung calon tertentu. MUI harus dapat berdiri di atas semua golongan
mengayomi semua calon, serta membimbing dan meneranginya dengan cahaya kebenaran, sehingga setiap proses pemilu kada dapat dilaksanakan secara sehat dengan senantiasa mengedepankan al-akhlak al-karimah, political value, politik beretika, dan pada gilirannya bangsa ini terhindar dari perpecahan serta mendapatkan berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, perkenankanlah kami berharap, marilah kita jaga NKRI yang kita cintai ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, dengan memberikan edukasi dan pendidikan kepada umat untuk senantiasa menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, menjaga ketentraman dan keamanan, menjaga keutuhan bangsa ini. Dulu ada pepatah yang mengatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itu dulu. Sekarang nggak boleh lagi kata-kata itu diucapkan. Sekarang mesti diganti. Maksud hati memeluk gunung. Gunungnya adalah Indonesia yang maju, modern, dan makmur. Mari kita gandeng tangan kita rame-rame dan kita peluk tujuan besar Indonesia baru yang baik dan modern, yaitu dengan persatuan Indonesia. Maksud hati memeluk gunung dan kita gandeng tangan kita untuk meraih tujuan besar bersama, yaitu Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia modern, Indonesia baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ada kurang dan lebih mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan semua pihak yang telah terlibat di dalam milad MUI ini. Kami mohon doa restu agar MUI dapat terus-menerus menjalankan amanah untuk berkhidmat kepada umat dan menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.